Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di webinar Next Gen Talent Hub 2025. Kita sudah sampai ke webinar yang keempat ya, teman-teman. Selamat datang kembali yang sudah join sebelumnya dan mungkin nanti teman-teman juga yang mendengarkan recording ulangnya gitu ya. Oke, teman-teman semua, selamat datang dan kita akan mulai kegiatan pada sore hari ini. Nah, hari ini kita temanya adalah BEM atau Behavior Engineering Model. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Mas Lienardi Rijadi atau biasa dipanggil Ardi. Halo Ardi, salam kenal. Halo Mas Imam, halo Oke, Bapak Ibu selamat semua. datang ya. Oke, teman-teman semua yang belum kenal Ardi, jadi Mas Ardi ini adalah HR Manager di Freshman Indonesia. Nanti detailnya seperti apa bisa langsung kenalan sendiri. Jadi yang aku tahu dia domisilinya di Jakarta gitu ya teman-teman. Yang pengen kontak-kontakan langsung atau ketemu langsung untuk diskusi bisa di area Jakarta. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang BEM dan strategi mengubah perilaku karyawan. Jadi kalau teman-teman yang belajar di Learning and Development tentu bagaimana yang sebelumnya karyawan itu belum bisa atau gap pembelajarannya, kompetensinya, bagaimana harus diubah menjadi bisa dan kinerjanya meningkat. Nah, nanti ada tips-tipsnya melalui mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Mas Ardi langsung. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita kasih waktu langsung aja ke Mas Ardi untuk sharing-sharingnya ya. Waktu dan tempat aku persilahkan Mas Ardi. Baik, terima kasih banyak Mas Imam. Ini saya share screen ya. Oke, nah ini kalau yang datang mungkin jangan dipanggil Bapak Ibu ya, terlalu tua juga gitu. Jadi nanti kita akan panggil Mas Mbak ya. Jadi pernah dulu saya Ardi, nanti jadi saya dulu kuliah psikologi. Sekarang jadi People and Growth Manager di Freshman Indonesia. Area expertise-nya ada di data analitik, workload analysis, learning management, juga talent development. Ini beberapa klien yang sebelumnya saya pernah kerja sama, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, sebelum kita mulai langsung ke topik tentang BEM-nya, saya mau coba kita sama-sama reflektif gitu ya. Waktu kita pas kecil atau sekarang kalau punya anak, keponakan, adik gitu ya, pasti pernah ditanyakan atau bertanya, kalau udah gede mau jadi apa? Mungkin banyak dari kita yang waktu kecil jawabnya dokter, astronot, tentara, dan sebagainya. Tapi pertanyaan ini sedikit kurang relevan dengan kita mungkin ya. Karena uban yang udah mulai kelihatan, kerutan yang udah mulai muncul di muka, atau badan yang udah mulai gampang masuk angin gitu ya. Udah masuk generasi remaja jompo gitu. Kalau pertanyaan ini mungkin bisa lebih relevan untuk kita semua. Target awal tahun yang pernah atau masih kita rencanain di setiap tahun. Misalnya tahun ini saya mau lebih sehat, atau tahun ini saya mau mulai berolahraga. Tapi kita tahu banyak dari kita yang punya target, tapi susah banget buat konsisten. Apa sih yang bikin kita stuck? Mungkin kita jalanin itu di 1-2 bulan pertama, habis itu udah nggak dilanjutin lagi. Gitu. Nah, kita mau lihat dulu dari salah satu penulis gitu ya, ada Simon Sinek, dia penulis dan pembicara tentang bisnis dan leadership dari Amerika. Nah, ini salah satu bukunya, Start with Why. Di dalam bukunya ada tulisan yang kurang lebih seperti ini. Seseorang nggak akan buy in, nggak akan mau ikut, nggak akan mau mendukung sebuah produk atau ide sampai mereka memahami tujuannya. Kenapa sih perlu dilakuin? Kenapa sih perlu dibeli? Kenapa sih perlu didukung idenya? Kita juga akan belajar dari Andrew Huberman. Dia seorang neuroscientist, profesor juga di bidang neurobiologi, psikiatri, dan behavioral science di Stanford School of Medicine. Nah, Andrew Huberman ini juga punya podcast gitu ya, tentang health dan fitness, ranking 1 di Spotify dan Apple Podcast, juga masih aktif di YouTube gitu. Dia bilang gini di podcastnya, ketika kita membayangkan dampak negatif saat kita nggak ngejar mimpi kita, itu meningkatkan hampir 2 kali potensinya untuk bisa meraih mimpi itu. Tapi dari sini bukan nggak boleh berpikir positif gitu ya, membayangkan yang positif, bukan. Tapi kita fokuskan ketika kita membayangkan dampak negatifnya, itu udah potensinya hampir meningkat 2 kali.
Jadi kayak tadi misalnya, saya mau berolahraga. Kalau saya nggak berolahraga, nanti saya gampang sakit. Kalau saya gampang sakit, saya nggak bisa kerja. Kalau saya nggak bisa kerja, bisa jadi penghasilan terganggu misalnya. Dengan membayangkan hal-hal negatif yang terjadi kalau saya tidak berolahraga, maka dorongan saya untuk berolahraga itu jauh lebih tinggi. Kemudian saya juga mau share tentang pengalaman personal saya. Selama tahun 2024, saya konsumsi 72 artikel. Artikelnya bisa bentuk teks, audio, video gitu ya, seputar manajemen, HR, consulting, dan AI. Tapi fokusnya bukan ke jumlah 72-nya, tapi ke sini. Sebelumnya saya butuh waktu 2 tahun buat baca satu buku. Bukan karena bukunya tebel gitu, enggak. Bukunya ya 200-an halaman standar gitu. Tapi emang karena sayanya males gitu, nggak ada dorongan buat baca, ngapain sih harus baca gitu. Maka pertanyaan berikutnya jadi, apa sih yang bikin saya bisa konsisten? Apa yang bikin saya tetap jalanin kebiasaan membaca ini gitu? Nah, sebelum saya coba jawab gitu, kita coba simak satu cerita ini dulu. Waktu itu saya lagi ngobrol sama teman saya, dia psikolog klinis. Saya tanya, apa sih yang bikin kamu rutin ke gym? Karena sebenarnya jadwal dia pun padat gitu. Latar belakangnya selain psikolog, dia juga trainer, jadi sering kadang-kadang berklien juga gitu ya. Nah, jawabannya gini, karena saya adalah seorang trainer dan praktisi psikolog klinis. Saya perlu energi yang relatif lebih tinggi dan stabil. Dengan banyaknya jadwal, gimana kalau energinya drop dan gampang sakit? Klien jadi nggak mau pakai jasa trainer dan psikolog yang setengah-setengah energinya. Kebayang nggak sih lagi konseling gitu ya, terus psikolognya hilang, psikolognya bengong, atau lagi ngajak ikut training tapi trainernya nggak bersemangat, itu kan kayak kurang nampol gitu, kurang dapat full experience gitu. Terus lanjutannya dibilang gini, oleh karena itu saya harus berolahraga biar badan lebih fit, energi lebih stabil, sehingga dampak besarnya bisa memberikan yang lebih maksimal lagi saat jadi trainer ataupun psikolog. Dijelasin ini namanya ripple effect. Kalau kita bayangin di depan kita ada permukaan air ya, danau kah, atau air di mangkok atau di gelas gitu. Waktu kita sentuh dengan jari gitu, akan ada efek gelombang yang mulai dari titik kita sentuh ke semua area di permukaan air itu. Kurang lebih itu sama. Dengan membayangkan apa yang kita lakuin sekarang, pasti memiliki dampak ke sesuatu yang lebih besar. Entah itu positif ataupun negatif nanti. Kembali ke pertanyaan tadi, gimana caranya saya bisa konsisten untuk terus baca 72 artikel dari minggu ke minggu? Karena saya nggak mau terjebak di level yang sama, skills yang nggak berubah, cuma bisa gitu-gitu doang. Dan itu nggak akan bawa saya ke tantangan yang lebih atau mendekatkan diri ke target yang udah saya impikan gitu. Sehingga saya harus banyak belajar, meningkatkan skills-nya, baru bisa dapat tantangan yang baru. Di sesi intro ini kita sudah lebih paham penting untuk tahu why-nya. Kenapa penting untuk dilakukan? Kenapa penting untuk berubah kalau sisi karyawan yang kita ajak untuk berubah? Dan apa sih untungnya bagi karyawan yang terkena perubahan itu? Gitu. Nah, di sesi ini kita akan bahas 3 topik. Topik pertama, coba di training dulu pegawai. Topik kedua, faktor yang mempengaruhi performa pegawai. Dan topik yang terakhir adalah yang dirasain waktu ada perubahan. Topik pertama, coba ditanyain dulu pegawainya. Soalnya biasanya performanya yang kurang oke. Kita mau coba sama-sama bayangin gitu ya. Kita adalah seorang HR atau seorang manajer atau seorang supervisor juga boleh. Di perusahaan konveksi di sini contohnya. Dan kita punya target produksi karena udah menjelang hari raya Lebaran ya, harus produksi sekian jumlah pakaian. Gambar di samping adalah Bu Ratna, nama contoh gitu ya. Dia adalah salah satu pegawai di perusahaan kita. Tapi kita dapat laporan bahwa performa Bu Ratna belakangan kurang oke nih. Hasil jahitannya berantakan, kadang hasil jahitannya juga nggak sesuai dengan apa yang diorder sama pembeli. Kalau kita tahu kondisi ini, kita tahu biasanya apa sih yang dikasih ke Bu Ratna? Yap, diminta ikut training. Entah training cara pakai mesin jahit,
entah training apapun itu, biar Bu Ratna bisa balik ke performa yang oke. Dan kita pasti udah akrab dan sering lihat situasi yang kayak gini di sekitar kita. Tapi coba deh, kita mau coba bayangin lagi sama-sama. Mempertanyakan kembali keputusan kita untuk ngasih training ke Bu Ratna. Apa iya Bu Ratna kurang oke karena nggak ngerti? Soalnya kan training tujuannya mendapatkan pengetahuan baru atau mempertahankan yang sudah ada. Mungkin Bu Ratna udah ngerti, tapi PO klien yang kurang detail. Mintanya baju hijau kancing 7, tapi nggak deskripsiin harus ada kerah atau enggak. Malah jadi penilaian yang kurang oke. Atau Bu Ratna sebelumnya udah bagus kok performanya, bisa jadi mesin jahitnya yang mulai nggak akurat karena udah tua. Ketika kita mikirin lagi, mempertanyakan kembali keputusan kita, mungkin jadi berpikir, ya juga ya, salah satu dari pertanyaan ini bisa jadi emang penyebabnya Bu Ratna kurang oke, bukan karena dianya nggak bisa jahit. Pola ini sering terjadi. Ketika karyawan ada masalah, pasti kurang kompetensi, maka dikirim ke tempat training. Sama kayak contoh Bu Ratna tadi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pola ini sama ya kondisinya. Ketika apapun gejala yang kita punya, waktu nggak enak badan, pasti kita mikir masuk angin penyebabnya. Dan pada akhirnya kita dikerokin. Sering banget di Indonesia kayak gini. Apapun penyakitnya, masuk angin penyebabnya, maka kerokin jawabannya. Padahal belum tentu penyakitnya selesai pakai kerokan juga. Nah ini sama kayak performa karyawan, belum tentu ketika Bu Ratna kurang oke, penyebabnya pasti kompetensi. Makanya kita perlu pastiin kenapa karyawan itu nggak perform, mencari akar permasalahan. Soalnya ngasih training itu mahal loh, investasi di waktu, di uang, agak sayang kalau nggak tepat sasaran. Kita akan coba bahas faktor yang mempengaruhi performa pegawai. Kita udah tahu kalau nggak semua permasalahan performa pegawai karena training, karena kompetensi. Terus apa penyebabnya? Dengan kita lihat lagi kasus Bu Ratna ya, setelah kita mempertanyakan kembali keputusan kita, sebenarnya itu sudah membuka beberapa opsi penyebab performa kerjanya Bu Ratna yang turun. Sebelum kita masuk ke behavior engineering model, ada satu hal yang perlu kita pelajari sebagai pengambil keputusan nanti, yaitu empati. The ability to put yourself in someone else's shoes, itu kemampuan kita untuk berada di sepatu orang lain. Nah, harapannya jangan membayangkan ini ada sepatu Bu Ratna terus kita di dalamnya gitu ya, jangan. Jadi bayangkan adalah kita mencoba memahami gitu ya, mencoba berada di posisi Bu Ratna dengan sudut pandangnya Bu Ratna. Kira-kira apa sih yang Bu Ratna rasain? Apa sih yang Bu Ratna pikirin gitu. Tapi tetap harus divalidasi ya, karena ini kan baru perkiraan, mencoba merasakan apa ini posisi mereka. Kita mulai masuk ke BEM. BEM itu apa sih? Gitu. Behavior Engineering Model adalah kerangka kerja yang bantu kita memahami dan bagaimana cara merubah perilaku manusia. Melihat dari dua sisi, ada internal, ada faktor internal dan juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Oke, kalau coba disingkat, karena kan biasanya kita lebih mudah menghafal sesuatu jika disingkat gitu ya. Ini saya singkat jadi isi PKM. Kita ada isi untuk faktor lingkungan dan PKM untuk faktor internalnya. Kita akan coba lihat satu persatu faktor lingkungan apa aja yang bisa mempengaruhi performa seseorang. Yang pertama itu informasi. Informasi itu ngomongin panduan dan segala hal yang diperluin untuk bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Misalnya SOP atau manual kerja, cara menjahit yang benar kayak apa sih? Feedback kinerja. Misalnya saya udah bikin baju kayak gini, nanti supervisor bisa nilai, kayak kurang oke deh kayak gini, harusnya seperti apa? Atau ekspektasi yang jelas, mau bikin baju ada kerahnya kancingnya 7, misalnya gitu. Kemudian kita masuk ke faktor eksternal kedua, sumber daya. Ini adalah alat dan material yang dibutuhkan biar bisa bekerja dengan baik. Contoh Bu Ratna ya gitu, perlu peralatan yang memadai, alat jahitnya oke, kain benangnya oke, lampunya juga oke mungkin. Dan dari sisi waktu juga
Misalnya ada 1.000 pakaian harus selesai seminggu. Apakah cukup waktunya? Dan juga anggaran, misalnya untuk upgrade peralatan kerja dan sebagainya. Lalu yang terakhir di konteks lingkungan adalah insentif, sistem penghargaan atau kompensasi dari perusahaan ya, yang bisa mendorong kinerja. Apakah itu gaji, bonus kalau tercapai target, dan tidak selalu tentang uang gitu. Kalau kemarin di topik webinar sebelumnya ada beberapa faktor pendorong sebagai motivasi selain uang gitu ya. Ada pengakuan, ada kompetensi, ada keterhubungan dengan orang lain itu ya. Jadi nggak selalu insentif bentuknya harus uang. Nah sekarang kita mulai pindah nih ke faktor individu. P, pengetahuan, yaitu pemahaman dan pelatihan yang individu pernah ikuti itu. Bisa lewat pendidikan formal, bisa lewat pelatihan, bisa lewat pengalaman kerja. Kemudian kita masuk ke yang A, ngomongin kapasitas. Kemampuan fisik, mental, individu buat bekerja. Kemampuan fisik, contoh tadi ya, harus selesai 1.000 pakaian dalam waktu seminggu. Bisa nggak badannya Bu Ratna keep up dengan target itu? Atau dari sisi kognitif dan beban kerja, ketika tahu targetnya 1.000 seminggu, apakah Bu Ratna, oke, saya mau kerjain, saya bisa kerjain, atau dia panik sendiri? Aduh, mana bisa sih 1.000? Dan segala kepanikannya itu yang membuat dia nggak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Dan faktor yang terakhir adalah M, motivasi. Keinginan individu untuk melakukan pekerjaannya. Apakah itu minat pribadi, karir, atau nilai kita sebagai pegawai dan perusahaan yang selaras. Itu juga bisa jadi faktor pendorong. Nah, sekarang kita mau coba belajar gitu ya, menganalisa BM dari kondisi Bu Ratna gitu. Nah, biar lebih mudah membayangkannya, biasanya kita sebagai manusia lebih mudah mencari kesalahan orang lain ya, daripada kebaikan orang lain, biasanya lebih gampang. Nah, kita mau coba pakai keahlian natural kita itu untuk identifikasi semua kemungkinan penyebab kenapa Bu Ratna kerjanya nggak oke. Kita mulai dari faktor lingkungan dulu. Informasi. Kira-kira kenapa Bu Ratna kerjanya nggak oke berhubungan dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Jawabannya bisa jadi spesifikasi order klien yang berubah-berubah. Awalnya kancingnya 7, sekarang kancingnya 9. Bu Ratna nggak ke info. Atau tadi, dari sisi supervisor kurang feedback. Hasil jahitan sebelumnya tuh emang udah kurang, tapi nggak pernah di feedback, jadi ya kurang terus. Gitu. Terus kita mau coba lihat dari sisi sumber daya. Kira-kira kenapa Bu Ratna nggak bisa kerja dengan benar? Mesin jahitnya rusak nggak? Ada yang kendor nggak sehingga nggak bagus jahitannya? Atau lampu tempat kerjanya redup, udah nggak terang, mata Bu Ratna juga udah nggak kelihatan nih. Gitu. Atau kualitas kain dan benang yang mungkin nggak sobek sekarang bahannya. Terakhir di faktor lingkungan, itu ada bagian insentif. Kira-kira apa ya insentif perusahaan yang kurang sehingga Bu Ratna kurang oke kerjanya? Bisa jadi gaji yang nggak sebanding sama beban kerjanya. Atau nggak ada penghargaan, Bu Ratna udah kerjain selama ini oke terus, tapi kurang diapresiasi dulu lah, kerjanya biasa aja, sehingga turun. Terus kita mulai masuk ke sisi internal. Pengetahuan, kira-kira Bu Ratna kurang ngerti apa sih itu. Bisa jadi kurang paham teknis jahit jenis kain yang baru gitu. Selama ini kainnya batik, tiba-tiba kain linen, berubah metodenya misalnya. Atau ya memang belum dapat pelatihan aja tentang cara menjahit jenis pakaian yang baru. Kalau dari sisi kapasitas, kita lihat dari sisi fisik dulu nih, kesehatannya Bu Ratna. Mungkin penglihatannya udah kebul, kacamatanya perlu diupdate, atau tangannya udah mulai nyeri nih kalau menjahit kebanyakan. Kalau dari sisi kognitif dan bekerja, jumlah pesanannya apakah sesuai dengan kapasitas Bu Ratna gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir dari sisi motivasi. Kira-kira apa ya faktor internal motivasi Bu Ratna yang bikin kerjanya kurang oke. Mungkin kita perlu melihat bisa jadi ada masalah pribadi, masalah keluarga yang Bu Ratna alamin sebulan terakhir. Sehingga dia nggak fokus sama kerjaannya. Atau dia malah konflik sama rekan kerja atau supervisor. Inilah 6 faktor yang kita perlu lihat sebagai supervisor, manager, HR ketika melihat performa seseorang itu turun. Nggak melulu tentang kompetensi. Dan kita bisa bandingin 15 menit sebelumnya atau 20 menit sebelumnya, kita ngelihat masalah
karyawan nggak perform, pasti kompetensi, planning solusinya. Tapi sekarang kita udah bisa mengidentifikasi 6 faktor ya, lingkungan ataupun internal yang menyebabkan performa karyawan kurang oke. Ini visualisasi yang menggambarkan aspek internal dan lingkungan tadi ya terhadap performa karyawan. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini besaran performa ditopang oleh 6 faktor tadi. Kita coba lihat di bagian atas, ini adalah faktor-faktor eksternal, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan seseorang. Kalau kita lihat berdasarkan grafik yang di bawah, mereka ini makin ke kanan berarti dampaknya makin besar, tapi biayanya makin hemat. Ini mengapa jadi alasan faktor lingkungan adalah hal-hal yang perlu kita teliti lebih dulu sebelum ngomongin ke internal karyawan. Karena ini dampaknya lebih besar, dampaknya ke orang yang lebih banyak, bukan satu persatu. Tapi kalau coba kita lihat dampak internalnya, ini justru kurang oke, dampaknya lebih rendah dibandingkan faktor eksternal dan biayanya lebih tinggi. Contoh biaya lebih tinggi adalah kita kasih training ke Bu Ratna pasti lebih mahal, kursusin dia jahit lagi, maka dia digaji padahal nggak kerja harus pergi, dibandingkan kita bikin standar PO klien biar PO-nya nggak berubah-berubah. Dari sisi usaha uang, effort tenaga jauh lebih mudah kalau kita pastiin PO-nya nggak berubah-berubah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada faktor internal, faktor eksternal, tapi fokus ke faktor lingkungan karena dampaknya jauh lebih besar dibanding faktor internal. Kita udah tahu ada 6 faktor yang perlu dilihat, tapi gimana cara dapetin informasinya? Cara yang tadi, melihat kekurangan orang yang sifat natural kita, itu jangan dipakai ya. Itu cuma salah satu perumpamaan biar kita lebih gampang tahu, paham 6 faktor itu apa aja sih. Cara yang lebih baik itu ya adalah di sini saya akan jelasin 4 cara itu. Cara pertama bisa lewat survei. Survei itu bisa lewat online gitu ya, lewat Google, lewat Jotform dan sebagai media lainnya ada banyak gitu ya. Atau ya kalau versi manual juga nggak masalah, paper and pencil, udah di print atau dicetak, tinggal isi aja survei, nanti di rekapnya juga boleh. Atau versi lebih sederhananya, bikin aja polling lewat WhatsApp. Misalnya nanya konteks yang sumber daya gitu ya, nanya ke grup karyawan, lampu di tempat kerja kurang terang nggak sih? Kalau banyak yang jawab iya, ya emang masalahnya itu. Buat survei sederhana, yang penting dapat data gambaran besar kondisi pegawai gitu. Yang kedua, ada metode wawancara. Nah, ini ajak ngobrolnya itu satu per satu. Tapi perlu diingat, kita perlu triangulasi bahasanya agar informasi yang kita dapat bisa saling cross-check. Misalnya, kita wawancara ke top performer, orang-orang yang paling oke nih performanya. Tapi kita juga perlu wawancara loh orang-orang yang performanya kurang oke. Kita wawancara juga pegawai yang udah lama kerja sama kita, tapi kita juga wawancara pegawai yang baru kerja sama kita. Jadi kita dapat berbagai sudut pandang yang bisa saling meng-cross-check gitu. Apakah oke dan enggak. Kemudian kita akan lihat dari sisi FGD. FGD ini apa sih? Mirip interview, tapi langsung banyak orang sekaligus kita kumpulin. Jadi ibarat interview langsung ke banyak orang. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatiin nih waktu kita FGD. Jangan sampai di satu kelompok FGD misalkan 5 orang, ada 1-2 orang yang mendominasi. 2 orang ini aja yang ngomong, terus 3 yang lainnya nggak ngomong. Di dalam FGD kita perlu memastikan semua orang punya kesempatan menyampaikan pendapat yang sama. Kalau emang karakteristiknya di tempat kerja Bapak Ibu ada hierarkis itu ya, enggan, segan kalau ngomong, ada atasan, mungkin lebih baik dipisah gitu. FGD khusus manajer, FGD khusus pegawai. Dengan persepsi yang sama ya, FGD-nya melibatkan orang-orang yang performanya oke dan nggak oke, pekerja baru, pekerja lama. Jadi kita tetap bisa cross-check datanya. Dan metode yang terakhir adalah observasi. Kita lihat langsung ke lapangan, kendalanya apa sih ke semua pegawai ini gitu. Nah, kadang di sinilah sisi yang kurang dari sisi manajemen. Melihatnya dari sisi data, tapi
kurang ngecek langsung ke lapangan kayak apa. Sebenarnya ini perlu loh, gitu. Karena pegawai senang juga kalau bisa didengar sama pihak manajemen. Dan jangan lupa, tetap ada empatinya. Meskipun kita ngambil data, posisikan diri kita seperti mereka gitu. Pahami mereka ada kendala. Jangan langsung judgmental. Ah ini mah kamunya aja yang nggak bener. Kalau udah kayak gitu, tingkat kepercayaan pegawai ke kita bisa jadi nggak percaya lagi loh. Tetap harus ada empatinya, mencoba memahami sisi mereka seperti apa. Nah, sekarang mari kita coba gitu ya. Kita mau coba latihan menganalisa BEM. Untuk yang pertama kali dengar BEM, mungkin ini tools agak ribet atau gimana gitu. Sebenarnya enggak kok gitu. Nah, kita mau coba analisa BEM ke kehidupan, ke yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita mau coba analisa BEM ke tukang tahu bulat. Kita pasti tahu bulat di sekitar rumah kita dengan mobil atau gerobaknya, yang ada speakernya juga pasti pernah lihat. Dan kita bisa membayangkan. Di sini saya juga tampilin BEM definisi yang mau dilihat apa aja. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Dari sisi informasi, kira-kira kalau kita mau mengoptimalkan tukang tahu bulat, informasi apa aja sih yang perlu dicari? Yang pertama, yang pasti lokasi strategis, di mana banyak pembeli potensial. SD, kantor, tempat transportasi umum, itu jadi prioritas pertama pasti. Selain tempat, kita juga perlu kasih tahu ke abang tahu bulat ini adalah kapan jam ramenya. Jangan udah bener di sekolah, tapi ngantrinya di jam anak-anaknya masuk kelas, nggak ada yang beli, percuma. Selain itu juga perlu dari sisi dilihat dari resep, terus harga pasar pesaing, jangan mahal sendiri, jangan murah sendiri. Itu yang bisa kita lihat dari sisi informasi. Dari sisi sumber daya nih, kalau kita mau memperkerjakan tukang tahu bulat, yang pasti gerobak, mobil, kiosnya itu bersih gitu. Peralatan masaknya ada, wajan, sendok, minyak, ada lemari tempat nyimpen bahan baku gitu. Terus juga mesti pastiin gimana minyaknya nggak tumpah kalau di mobil kena jeglokan karena polisi tidur gitu ya. Terus dari sisi insentif, apa yang perlu kita lihat nih ke tukang tahu bulat? Ngelihat gajinya oke nggak nih, sama jam kerjanya biasanya panjang ya, pagi sampai malam gitu. Terus ada program tertentu nggak, misalnya dia udah kerja sama kita berapa bulan, maka dapat hadiah apa gitu. Terus mungkin dia perlu pengakuan juga gitu, dari teman-teman sesama tahu bulat, pedagang tahu bulat yang kita kelola, atau dari pelanggan gitu. Wah mas, cepet nih masaknya, oke nih rasanya misalnya gitu. Atau bisa dipanggil ke rumah, itu kan sebuah apresiasi dari pelanggan ke tukang tahu bulat gitu. Kalau kita lihat dari sisi faktor individu, kira-kira apa aja nih yang perlu dia tahu? Yang pasti ya ngerti cara goreng dan kapan diangkat pas matang biar hasilnya konsisten. Pengelolaan keuangan, kebersihan, itu juga perlu. Kalau dari kapasitas, yang pertama pasti fisik, harus kuat dari pagi sampai malam gitu biasanya. Terus saya juga tadi kepikiran, selain fisik yang kuat, dia juga mesti bisa nggak mabok perjalanan gitu. Kita sendiri kalau lagi naik mobil ke depan, ngadep belakang, itu biasanya cepat pusing. Nah, sementara dia 24 jam bertujuh ngadep belakang terus. Maka kita mesti memastikan dia sanggup. Jangan-jangan dia karena mual jadi nggak jualan, itu perlu dipertimbangkan. Terus dari sisi motivasi, apakah ada komitmen tertentu dia harus mencapai uang tertentu biar bisa menafkahi keluarga misalnya. Atau dia di sini belajar buat one day bikin usaha sendiri. Itulah faktor-faktor BEM sebenarnya nggak ribet, sederhana aja, dan bisa diaplikasikan ke hal-hal yang sederhana di sekitar kita juga. Nggak harus melulu soal kantoran. Dan kita masuk di topik terakhir, yang dirasain waktu ada perubahan. Kira-kira apa ya rasanya? Kalau kita coba balik gitu ya ke zaman kita sekolah, kita tahu metamorfosis kupu-kupu. Ini salah satu metamorfosis sempurna ya. Dari awal sampai akhir bentuknya beda terus. Tapi kalau kita lihat gitu ya dari zaman telur, ulet gitu ya. Fase ini fase paling nggak enak di hidupnya kupu-kupu. Jelek, nggak semua orang suka, malah menghindari. Kadang dibuang atau dihancurin karena takut kita kena bulunya. Dan dia hidupnya harus sembunyi takut-takut. Tapi once dia udah jadi kupu-kupu, bentuknya bagus, dia bisa terbang kemana aja. Dan semua orang suka. Nah, dia lebih relevan karena kita di sini materi tentang strategi merubah perilaku pegawai. Mungkin ini bisa jadi gambaran untuk kita.
Coba bayangin cara kita semua berangkat ke kantor. Mungkin konteksnya di sini ya naik kendaraan pribadi ya. Bisa jadi kalau naik mobil tuh nyaman, adem, nggak kena panas dan hujan. Tapi downside-nya juga ya kena macet, itu resiko yang ditukar. Atau kita naik motor. Motor ini cepat sampai tujuan, bisa nyelip sana sini, nggak kena macet. Tapi ya nggak enaknya kena panas dan hujan. Sampai tiba-tiba ada kebijakan dari kantor Mas Mbak semua yang bilang mulai besok nggak boleh naik kendaraan pribadi. Titik, nggak ada debat, besok harus dilakuin. Jadi udah nggak boleh naik kendaraan pribadi lagi ya terpaksa harus kendaraan umum. Kebayang nggak sebelumnya naik mobil, naik motor sendiri nyaman, tiba-tiba harus naik kereta misalnya. Berdesak-desakan di jam padat. Dan kita perlu apresiasi loh untuk teman-teman kita yang selalu naik kereta pulang pergi. Nggak mudah untuk menjalani proses ini gitu dan mereka bisa. Itu keren. Atau selain transportasi umum, kita masih lewatin trotoar Indonesia yang kurang oke ini. Banyak bolongnya, rebutan sama motor, panas-panasan. Perubahan yang kita alamin, awalnya kendaraan pribadi, tiba-tiba kendaraan umum, pasti nggak enak. Kenyamanan kita direnggut dari situ. Contoh kedua, nah karena lagi bulan puasa, dan di jam-jam kritis mungkin topik ini gak terlalu panjang. Bayangin nanti waktu lebaran di akhir Maret atau awal April, di rumah keluarga atau bareng teman udah mau makan rendang, opor ayam, tumis, hati kentang, perkedel gitu. Tiba-tiba H-1 atau H-2 lebaran, kita sakit dan harus ke dokter dan cek darah kita. Ternyata kolesterol dan lemak jahat kita tinggi banget. Kata dokter ini resiko jantung dan struknya gede loh. Harus langsung berubah, makan sehat. Kebayang gak sih yang kita udah ngebayangin lu pulang kita mau makan opor, rendang, tiba-tiba harus makan beginian gitu. Secara visual oke, tapi pasti kadar ngiler kita udah berkurang. Udah nggak senapsu makan itu untuk kalau ngeliatnya sayuran doang. Nah, coba deh dari dua pengalaman tadi kita rangkum. Kira-kira perasaan apa sih yang kita rasain gitu? Mungkin perasaannya kaget. Dari awalnya kendaraan pribadi, tiba-tiba kok harus kendaraan umum sih? Kok harus makan sehat sih? Gitu. Dan mungkin juga ada penolakan. Ini beneran harus naik kendaraan umum? Atau nanti paling juga direvisi lah peraturannya. Atau masa iya sih sakit? Selama ini saya oke-oke aja kok badannya cuman kenceng dikit di leher dan pundak. Nggak ada yang gimana-gimana. Atau Bapak Ibu udah mulai masuk ke fase tawar-menawar. Jangan 5 hari deh transportasi umum, 1 hari aja. Rumah saya jauh loh ke tempat transportasi umum. Atau kalau versi makanan tadi, nego. Bolehlah rendangnya dikit, opornya dikit, hatinya dikit. Besok sih jalan pagi deh. Atau emang udah ngerasa frustasi. Setelah semua usaha yang dilakuin, gak ada yang berubah. Perubahannya tetap terjadi. Ke kantor harus kendaraan umum. Makan harus sehat. Pasti ngerasa ini nggak adil kebijakan tentang transportasi, atau kenapa sih harus saya yang sakit di antara banyak orang lainnya. Ini respon yang umum dan terjadi di manusia ketika menghadapi perubahan. Maka coba yuk kita lihat teori psikologi di balik. Teori ini dari Kubler dan Ross tentang change curve, fase normal emosi manusia dalam menghadapi perubahan. Nah, bentuknya kayak roller coaster nih, ada fase naik, turun, dan naik lagi. Awal-awal waktu perubahan terjadi pasti kaget. Kok berubah tiba-tiba? Ada rasa kaget, kewalahan, atau bahkan bingung juga. Misalnya tiba-tiba Bapak Ibu harus pindah kantor nih, selama ini berkantor di Jakarta. Pindah ke Lampung misalnya, ke tempat saya di Lampung. Pasti nggak mudah kan menerima informasi itu. Gitu. Atau masuk fase penolakan. Jadi setelah kita kaget, saya mau menolak ini. Nggak mungkin lah ini terjadi, paling cuma sementara aja gitu. Misalnya udah diumumin pindah ke Lampung, tadi contohnya ya tetap bekerja kayak biasa aja. Mungkin nggak jadilah saya tetap di Jakarta, di sini kan saya kerjanya bagus. Misalnya. Dan setelah fase penolakan itu diinformasikan tetap bulan depan harus pindah. Mungkin ada fase kompromi nih, tawar-menawar. Ada nggak sih cara lain biar saya nggak dipindah? Atau mungkin kalau saya kerja lebih keras lagi saya nggak dipindah? Atau
Saya oke deh gaji dipotong dikit selama saya nggak pindah dari Jakarta. Dan segala usaha tadi nggak membuahkan hasil, tetap harus pindah. Disinilah fase frustasinya muncul. Kita tahu realitanya nggak bisa berubah. Apapun yang kita lakuin itu udah nggak ada harapannya. Ini yang bikin ngerasa nggak adil, dan kenapa harus saya yang kena, kesel gitu. Harus berubah, adaptasi ke lingkungan yang baru. Berarti kan rumah, tempat tinggal baru. Mungkin kalau ada keluarga, keluarga juga harus pindah. Dan harus belajar sesuatu yang baru itu nggak nyaman. Dan ini bisa menuju ke fase depresi. Tahap dimana kita mungkin udah sedih, udah nggak semangat, udah putus asa. Apa sih gunanya kita usaha lagi, udah percuma. Pada akhirnya kita tetap pindah. Saya nggak bisa pindah, saya nggak bisa ngadepin situasi ini. Perubahannya terlalu banyak. Keluarga saya harus pindah, mungkin kalau udah punya anak-anak saya harus sekolah pindah. Ribet banget urusannya. Dan setelah fase negatif ini, biasanya orang-orang yang berhasil melalui fase ini akan masuk ke tahap eksperimen. Mulai coba beradaptasi dengan situasi yang baru. Misalnya, ya udah deh saya pindah, berarti saya mesti nyiapin apa ya? Tempat tinggal baru, sekolah baru, dan sebagainya. Atau kalau konteksnya nggak pindah, misalnya dulu manual, sekarang harus pakai aplikasi. Ya udah, emang mesti belajar baru. Atau dulu aplikasinya A, pindah ke aplikasi B. Ya emang mesti belajar aplikasi yang baru pada akhirnya. Kemudian Mas Mbak udah mesti harus ngambil keputusan. Pada tahapan ini ya udah, kita geraknya mesti maju. Realitasnya kayak gini, nggak bisa dirubah. Dan memutuskan untuk fokus beradaptasi ke kondisi yang baru. Dan yang terakhir udah masuk integrasi. Ya udah jadi kondisi sehari-hari yang biasa buat kita. Untuk pindah, untuk pakai aplikasi yang baru. Dan setiap orang mungkin mengalami tahapan ini dengan durasi yang beda-beda. Belum tentu sama. Dan intensitasnya juga mungkin beda. Yang satu depresi banget, yang satu depresi dikit aja, cepat berubah. Itu wajar banget. Setiap orang akan mengalami hal yang berbeda. Kalau gitu, pertanyaannya balik ke kita dong, sebagai HR, manajer, atau mengambil keputusan. Apa yang kita bisa lakuin biar orang nggak sampai ke titik bawah itu? Tujuan kita satu, mencegah orang masuk ke zona merah ini. Tidak terhindarkan, tapi bisa diusahakan. Dengan kita mengajak orang-orang untuk segera beradaptasi. Biar nggak harus masuk ke fase frustasi dan depresi, tapi bisa langsung ke eksperimen. Ingat nggak tadi di awal kita bahas buku tentang Start with Why? Kita mesti mastiin dulu perubahannya itu jelas. Jelas kenapa harus berubah, jelas perubahannya mau kemana, dan jelas juga manfaat yang diterima pegawai apa aja. Kita nggak akan bisa ngerubah pegawai apapun itu kalau nggak jelas siapa yang mau ikut perubahan itu. Nah, topik ini semua namanya change management, manajemen perubahan. Perubahan itu perlu dipersiapkan, nggak asal berubah gitu. Dan selain kita mempersiapkan perubahan, tadi ya kita juga perlu ngebangun why-nya, kenapa pentingnya gitu. Terus juga melihat 6 faktor tadi yang mendukung performa kerja seseorang sambil mempersiapkan perubahan itu sendiri. Nah, dari sisi change management tadi emosi manusia ya yang dialamin. Ada apa aja? Kita bahas sekilas aja tentang tahapan-tahapan change management yang harus dilakukan gitu. Jadi tahapan pertama itu ada persiapan, ada hal-hal yang harus kita siapin. Bikin urgensi, kenapa penting dilakuin. Terus membentuk koalisi, ada orang-orang yang bisa kita ajak untuk jadi saling mengajak gitu ya. Daripada saya sendiri mengajak, saya ajak dari beberapa orang yang mau bantuin saya, ngajak pegawai lain biar terlibat, biar mau ikut ke perubahan ini, sambil menjelaskan tadi why-nya kenapa. Lalu membuat visi yang jelas. Kita berubah saat ini memang nggak enak, tapi kedepannya akan lebih mudah misalnya. Atau kedepannya kita akan bisa lebih sukses misalnya. Lalu masuk ke implementasi nih, setelah mempersiapkan, mulai kita terapin perubahannya. Yang pertama, volunteer itu maksudnya orang-orang yang mau mendukung perubahan kita gitu. Kalau ibarat marketing, word of mouth-nya gitu. Tanpa disuruh, emang orang-orang mau ngajak gitu. Ayo ikuti perubahannya, enak kok. Kemudian removing barrier, hambatan-hambatannya dihilangin. Misalnya mau berubah, kok
tempatnya kayak gini, kok fasilitasnya kurang, kok aturannya nggak mendukung. Nah itu yang harus segera dirubah. Sehingga kita bisa ngasih tahu nih, oh perubahannya kita jadi hidupnya lebih mudah loh. Jadi kita bisa share kemenangan-kemenangan kecil yang jadi pemantik emosi gitu ya. Dan yang terakhir, bangun momentum dan distandarisasi. Bikin jadi SOP baru setelah berubah. Topik hari ini udah selesai. Mari coba kita rangkum ya. Udah belajar apa aja sih sore ini? Dari strategi mengubah perilaku karyawan. Yang pertama, kita mulai dari diri sendiri. Belajar memahami apa yang kita rasain kalau kita mau berubah. Sehingga kita bisa berempati dengan pegawai lain. Jadi kalau kita mau mengajak orang berubah, kita mesti bayangin dulu di posisi mereka. Mereka udah ngerti belum ya why-nya? Udah dapat belum ya jalanin perubahannya mau kayak apa? Yang kedua, training itu bukan solusi semua permasalahan karyawan ya. Ada 6 faktor yang perlu kita lihat di BEM. Habis itu kita lihat sekilas lagi BEM-nya ada apa aja. Ibarat penyakit, jangan semuanya dikerokin gitu. Dan yang terakhir, ada perubahan itu nggak enak rasanya. Sehingga perlu dipersiapkan dan menjaga karyawan agar tidak sampai ke emosi negatif yang terlalu dalam. BEM tadi ini ya, ada faktor lingkungan, ada 3, faktor internal juga ada 3. Cara ngingetnya, IC, informasi, sumber daya, insentif, PKM, pengetahuan, kapasitas, dan motivasi. Dan perlu diutamakan adalah faktor lingkungan karena dampak lebih besar, biayanya lebih hemat. Nah, terus setelah ikut training ini, langkah terdekat apa sih yang bisa Mas Mbak lakuin di tempat kerja? Ya, mulai nerapin training yang tepat sasaran. Jangan apa-apa training. Jadi kita mesti melihat apakah emang kompetensi jadi akar permasalahannya. Nah, di minggu depan kita ada workshop full day bareng Direktur Price Minds dan expert kami juga di bidang learning need analysis. Kita kupas tuntas sampai ke akarnya, gimana caranya ngasih training yang ya sesuai tujuannya, kompetensinya juga cocok gitu. Nah, jangan lupa tetap stay tune di akhir sesi, nanti dari tim Mas Imam akan ada promo menarik buat Mas Mbak yang masih stay di akhir. Jadi pastikan jangan lag dulu setelah ini. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu, Mas Mbak mau connect dengan saya, ngobrol di luar itu, dan juga belakangan saya juga lagi bikin TikTok namanya itu, learn_id. Saya share rangkuman gitu, ngerangkum hasil bacaan saya, topiknya tadi manajemen consulting AI gitu, ada di sana. Oke, dari saya cukup. Saya kembalikan ke Mas Imam ya. Oke, terima kasih Mas Ardi, sharing-sharingnya luar biasa nih. Penjelasannya runut dan terstruktur banget ya. Jadi udah kita belajar BEM, kemudian change management gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, apakah ada yang ingin tanya? Aku kasih waktu atau kasih kesempatan 2 kali bertanya gitu ya. 2 pertanyaan maksud saya ya. Bisa di kolom chat atau bisa menginfokan langsung, silahkan. Mungkin tadi udah jelasin terkait dengan BEM dan juga change management dan bagaimana penerapannya. Nah, konteksnya di bidang HR terutama di learning and development gitu ya. Banyak ketika kita sudah melakukan training, mengimplementasikannya, kemudian ditanya nih, sebenarnya impact-nya training itu di kinerja seperti apa? Kan tadi ada 6 faktor ya yang mempengaruhi kinerja perilaku karyawan gitu. Sedangkan kita ditanya khusus di knowledge-nya aja gitu, di training yang kita berikan. Nah itu bagaimana Mas biar kita bisa tahu seperti itu Mas, boleh dijelasin? Oke, terima kasih Mas Imam pertanyaannya. Karena ini konteksnya sudah memberikan training, harapannya memang trainingnya sudah tepat sasaran ya, memang sudah dianalisis, memang kebutuhannya training nih, memang pengetahuan yang perlu diupdate. Nah, gimana cara ngelihatnya? Itu biasanya kita ada evaluasi pelatihan, Kirkpatrick model biasanya disebutnya, ada level 1, 2, 3, 4, sampai 5. Level 2 itu ngomongin learning gain, biasanya setelah training kan ada pretest dan post-test ya. Nambah nggak sih pengetahuan kita, apa yang kita tahu, baru sekedar tahu nih, belum mengimplementasikan. Dan nextnya bisa evaluasi level 3, behavior. Jadi biasanya setelah 1 bulan atau sampai 3 bulan setelah training, nanti di review 360, atasan, rekan kerja, dan bawahan. Setelah training ada perubahan nggak sih di perilakunya, kurang lebih gitu sih Mas Imam, untuk melihat training ada dampaknya atau enggak. Sip, thank you banget. Karena ini ya banyak ketika kita di bidang L&D udah bikin training terus ditanya nih,
Nah, impact kamu seperti apa nih? Kan ini jangan-jangan karena tadi insentif kita gedein kinerjanya bagus gitu ya. Jadi kita punya apa namanya dasar bahwa oh impactnya seperti ini gitu dengan mengukur tadi ya dari Kick Patrick. Nah mungkin kalau dari elemen-elemen BEM ini ada nggak sih Mas yang saling terkait gitu? Atau mereka tuh sendiri-sendiri gitu setiap elemen? Oke, bisa jadi saling berkait juga kalau konteks dari Mas Imam selain training ningkatin insentif gitu. Nah itu kita bisa model tadi ya antara survei FGD melihat dari berbagai faktor dari dulu sebelum training sampai setelah training ada nggak sih indikator BEM yang berubah gitu. Dan biasanya juga bisa dihitung ada faktor isolasi, maksudnya dari 100% pertumbuhan yang saya alamin berapa persen sih itu pengaruhnya dari training itu juga bisa dihitung Mas Imam. Oh, oke. Nah, thank you banget karena mungkin waktunya kita juga singkat, sebentar lagi buka puasa. Thank you banget Mas Ardi udah hadir di kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman nanti yang udah join, pengen menyimak ulang bagaimana materinya, nanti stay tune aja di YouTube-nya Freshman Indonesia. Ada video-video yang kita upload di sana, nanti bisa belajar lagi. Kita juga punya video animasi tentang BEM, nanti teman-teman kalau pengen merecap ulang gitu ya. Oke, nah teman-teman semua, karena salah satu webinar ini adalah rangkaian dari kegiatan Next Gen Talent Hub 2025, dan inti dari beberapa program kita salah satunya adalah workshop. Nah, workshop terdekat kita ada LNA yang dilaksanakan 18 dan 19 Maret, kemudian Learning Design di bulan April, awal April nanti. Kemudian juga ada Corporate Learning Fundamental di tanggal 29-30 April. Kemudian ada TFT di tanggal 14-15 Mei. Kemudian juga ada tadi ya, mengukur learning impact yang dijelaskan juga dengan oleh Mas Ardi tadi. Kemudian juga training data analis di tanggal 11, 18, 25 Juni. Nah, teman-teman yang ingin belajar learning and development, kalau ingin menguasai seluruh kompetensinya, mempersiapkan diri untuk menjadi L&D profesional, bisa mengikuti seluruh rangkaian workshop ini. Nah, teman-teman, untuk bagaimana cara mendaftarkannya, silakan pantau terus di Instagram, kemudian juga kita di website dan juga YouTube selalu ada info-infonya. Oke, next-nya. Nah, ini dia outline materi dari training-training tadi ya, dari corporate learning, LNA, learning design. Kemudian juga ada, nah ini TFT, kemudian pengukuran dampak, dan juga training data analis. Nah, selanjutnya kita juga ada tools yang kita launching di tahun 2025 ini, yaitu Mail Merge Tools. Ini berfungsi untuk meng-blast gitu ya, mungkin teman-teman yang ingin melakukan survei atau butuh blasting email yang cukup banyak, karena banyak request dari klien-klien kita untuk survei yang mungkin bahkan kita harus memblast email itu sekitar 9 ribuan gitu ya. Jadi untuk mempermudah, nggak mungkin meng-email itu satu-satu, kita ada toolsnya yaitu Mail Merge Tools. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bapak Ibu, teman-teman semua bisa menggunakan atau mengetik linknya sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya di bio Instagram kita juga ada gitu ya. Oke, nah next webinar kita juga ada spesial di bulan Ramadan, yaitu Free Mental Health Webinar Ramadan, diisi oleh speaker kita Heri Purnomo, yang Senior Learning Associate-nya Freshman Indonesia, yang sudah banyak berkecimpung di dunia training, motivasi, dan juga tentu saja berbagai kegiatan training, mungkin soft skill atau mungkin juga berbagai topik lainnya. Nah, ini akan dilaksanakan di hari Jumat 21 Maret 2025. Jamnya sama, kurang lebih 3:30 kita akan mulai, dan pendaftarannya melalui link berikut dan juga bisa scan barcode. Nah, ini kita akan launching juga di Instagram kita, nanti pantau terus bagaimana pendaftarannya seperti apa. Yang pengen lebih detail informasinya bisa lihat di Instagram kita. Oke, terima kasih semua yang sudah datang pada kesempatan kali ini. Thank you juga Mas Ardi sudah memberikan kesempatan waktunya untuk sharing-sharing. Dan sampai jumpa di pertemuan webinar lainnya dan juga workshop lainnya. Sampai jumpa teman-teman.